Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari? Saya percaya kita semuanya baik di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan saya sampaikan Shalom, Alachem, Beshem, Hamashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita, Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dan kita bertemu di dalam program Heart Saying of Jesus, dan kali ini kita akan membahas salah satu dari ucapan Yesus yang cukup keras saudara, cukup sulit untuk dimengerti, yaitu jangan memberikan kepada babi dan anjing. Apa maksudnya? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Roh Kudus, singkapkan kebenaran-Mu atas kami, supaya kami memahami dan mengerti kebenaran-Mu dan menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk membuka di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Satu ayat saudara. Lalu kita akan melihat makna dari ayat ini ya. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Saudara, hanya satu ayat, tetapi ayat ini sebetulnya adalah ayat yang syarat kontroversi, sangat kontroversial sekali, apalagi pada pendengar yang pertama, pada abad pertama Masehi, di mana Yesus hidup di tanah suci, di tanah perjanjian Israel, saudara. Nah, apa maksud dari ayat ini? Bapak Ibu, kita tahu bahwa dua binatang ini, dua hewan ini, yaitu anjing dan babi, itu dapat dikategorikan sebagai hewan yang low kosher, yang haram, saudara. Ya, bahkan orang Israel di dalam Imamat pasal yang ke-11 dilarang keras untuk makan dua hewan ini karena low kosher tadi, karena haramnya tadi, sifat haramnya tadi. Nah, saudara, dengan mengangkat statement ini berarti Yesus sebetulnya punya maksud, ada sesuatu ya atau satu hal yang Yesus ingin tuju di statement ini, saudara. Nah, apa yang sebetulnya kudus ya dan apa yang sebetulnya merupakan mutiara? Saudara, kita tahu tadi Alkitab Bahasa Indonesia telah memberikan judul kepada kita bahwa hal-hal yang kudus, mutiara itu adalah sebuah simbol dari hal-hal yang berharga. Sesuatu yang valuable. Bukan di dalam artian materi atau nilai intrinsik sebuah benda, saudara. Tetapi kalau kita lihat dari jalinan konteks dari ayat-ayat yang ada di atasnya, Yesus ingin mengucapkan, Yesus ingin berbicara sebetulnya bahwa ya Injil, ya gospel, the gospel, Injil Yesus Kristus adalah sesuatu yang sangat berharga. Pewahyuan yang datang dari sorga bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, Mesias juru selamat dunia, itu adalah sesuatu yang sangat berharga seperti mutiara. Itu adalah sesuatu pewahyuan yang sangat kudus yang turun dari sorga, di mana orang-orang pada zaman itu yang kebanyakan adalah orang-orang yang kontra kepada Yesus, ya, kaum Farisi, kaum Saduki, kaum Herodian, dan beberapa sekte-sekte keagamaan lainnya, saudara, mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Mereka punya alasan untuk menolak Yesus sebagai Mesias. Itu karena mereka melihat dengan cara pandang, perspektif, dan paradigma mereka yang duniawi, ya, sebagai sebuah bangsa, filosofi sebuah kaum bangsa, saudara. Tetapi mereka tidak bisa melihat sesuatu yang rohani di balik semua yang Yesus nyatakan di dalam karyanya, di dalam pribadinya saat itu. Dan Yesus berkata, ya, jangan lempar, jangan kasih mutiara, jangan beri hal yang kudus kepada anjing dan kepada babi. Saudara, ini berarti bahwa kadangkala setelah kita datang kepada seorang tertentu, kita mengabarkan Injil Kristus, ya, kita menyatakan kasih Kristus, pada satu titik tertentu ada saja mungkin orang-orang
yang pada sampai detik terakhir tetap menolak Yesus. Pada saat detik terakhir, mereka tetap mengeraskan hati dan bahkan menolak kita, saudara. Di titik itulah sebetulnya di dalam relevansinya untuk kita semuanya adalah bahwa kita harus menyerahkan orang itu kepada Roh Kudus, supaya Roh Kudus sendiri yang bekerja dengan caranya untuk membuka hati orang itu, membuka pintu pertobatan dan menarik orang itu datang kepada Bapa. Ini tidak berarti bahwa kita tidak usah menginjil. Ya. Ayat ini tidak bisa kita jadikan sebuah alasan, pembenaran, justifikasi bahwa kita tidak boleh menginjil atau tidak perlulah menginjil sekarang. Ya, nanti kalau Allah berkehendak sendiri, orang itu toh selamat, pasti selamat. Ya, tapi kalau Allah memang tidak berkehendak, ya toh orang itu akan binasa. Saudara, itu fatalistik. Pandangan yang fatalistik, kita tidak bisa dan tidak memiliki paham yang semacam itu. Sebagai gereja, kita harus terus mengusahakan dengan kasih karunia dan dengan karya Roh Kudus yang bekerja di dalam gereja. Kita harus terus memberitakan Injil. Kita harus terus datang kepada orang-orang yang belum diperdamaikan dengan Kristus. Lidah bibir kita akan diurapi untuk kita mengabarkan Injil damai sejahtera, Evangelion. Bukan itu kabar sejahtera, kabar baik, saudara. Ya, yang diberitakan untuk orang-orang yang terhilang. Kita tidak boleh melupakan akan hal itu. Kita harus terus melakukan tugas kita, marturia, menjadi kesaksian. Sebagai gereja, kita harus terus melakukan tugas kita. Tetapi sampai detik terakhir mungkin ada orang-orang tertentu yang tetap menolak kita. Barulah kita serahkan orang-orang itu kepada Roh Kudus. Biar Roh Kudus sendiri yang bekerja dengan caranya yang tidak terbatas itu untuk mengetuk hatinya dan membawa orang-orang tersebut datang bersimpuh di bawah kaki Kristus. Siapa orang-orang itu? Saudara, mungkin itu adalah anggota keluarga saudara. Mungkin itu orang tua saudara. Mungkin itu adalah orang-orang yang sangat engkau kasihi. Mungkin itu adalah teman baikmu. Mungkin bahkan itu adalah suami atau istrimu sendiri di dalam satu rumah, anak-anakmu mungkin, mertua mungkin, menantu mungkin, siapapun juga. Mari kita belajar untuk kita setia melakukan tugas kita, menjadi kesaksian dengan perkataan kita, tetapi juga dengan perbuatan kita. Lalu kemudian kita menyerahkan orang-orang tersebut kepada Kristus, kepada Roh Kudus, dan biarkan karya Roh Kudus yang bekerja untuk membawa mereka datang kepada Kristus. Saya mengenal yang hari ini adalah seorang Kristen yang belasan tahun yang lampau adalah orang yang sangat keras menolak Yesus, saudara. Sangat keras menolak Yesus. Menghina Yesus dengan kata-katanya. Kelihatannya sulit untuk diinjilin lagi. Tidak bisa terima kebenaran lagi, saudara. Ya, sangat konfrontatif di dalam menolak Yesus. Dalam titik seperti itu, akhirnya kami menyerahkan orang ini kepada Roh Kudus. Biar Roh Kudus sendiri yang datang kepadanya. Biar Roh Kudus sendiri yang datang. Biar Roh Kudus sendiri yang berkarya di dalam kehidupan orang ini. Kebetulan adalah salah satu keluarga besar dari saya sendiri, saudara. Ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Dengan cara Tuhan yang ajaib. Cara Roh Kudus sendiri yang ajaib. Aneh bin ajaib, saudara. Tapi nyata. Ya, 3 hari berturut-turut. Ya, orang ini bermimpi. Ya, di dalam mimpinya itu ada kegelapan yang begitu gelap dan kemudian ada sebuah sinar terang dari tengah yang lama kelamaan sinar ini semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin menyilaukan dan tiba-tiba dari terang itu keluar satu tangan, saudara. Ya, keluar satu tangan. Ya, memegang sebuah buku dan lama-lama semakin jelas ketika semakin dekat kepadanya dia baca judul dari buku itu dan judul dari buku itu adalah Alkitab. Lalu kemudian penglihatan itu hilang, dia terbangun dari tidurnya. Anehnya adalah kejadian ini terjadi selama 3 hari berturut-turut dengan yang sama. Saudara, setelah 3 hari itu orang ini kemudian langsung bertekuk lutut, bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis. Ketika usaha kita sebagai manusia yang tentu dengan karunia Roh Kudus sudah tidak bisa lagi menjangkau,
Ingatlah bahwa Roh Kudus tidak terbatas, saudara. Dia tembus ruang, tembus waktu, tembus segalanya. Dia bisa menjangkau ke dalam kedalaman relung hati manusia yang terdalam. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hari ini siapa orang-orang yang engkau doakan? Siapa di antaramu, di sekelilingmu, yang terdekat denganmu, orang-orang yang kau kasihi, mereka yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Alkitab berkata, bukan? Bahwa satu orang diselamatkan, semua orang, satu rumah diselamatkan. Saya percaya janji ini juga bagimu, bukan hanya bagi orang-orang tertentu. Mari saat ini kita bawa nama-nama mereka di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa untuk orang-orang yang kasihi itu. Sebutkan namanya, saudara. Sebentar kita akan berdoa. Sebutkan nama orang itu dengan spesifik. Minta Tuhan bekerja. Kuasa Roh Kudus bekerja dengan caranya sendiri yang ajaib. Ketika mulut kita sudah tidak lagi bisa. Ketika semua usaha kita sudah tidak lagi bisa. Ada satu kuasa yang lebih sanggup, lebih besar daripada segala sesuatu. Yaitu kuasa dari Roh Kudus sendiri. Yang bekerja menarik semua orang datang kepadanya. Itulah mengapa Yesus Kristus belum datang untuk yang kedua kali. Oh, kita merindukan itu, saudara. Dia datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya. Tapi seolah-olah berlambat. Seolah-olah kok tidak ada. Kenapa? Tidak ada tanda-tandanya mungkin. Kita merasa seperti itu. Salah satu alasannya adalah, saudara, hari ini masih banyak orang yang belum diselamatkan. Masih banyak orang yang masih menolak dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau dia datang sekarang, maka saya khawatir bahwa neraka akan lebih penuh daripada sorga. Dari 2 miliar orang Kristen pun, itu pun masih akan diayak lagi. Berapa yang setia, berapa yang sampai akhirnya tinggal diayakan itu. Saya khawatir, saudara, neraka bertambah penuh, surga bertambah kosong. Oleh karena itu jangan lupa, itu tugas kita semuanya sebagai gereja Tuhan. 2000 tahun sudah tugas ini diberikan buat kita. Tetapi 2000 tahun ini pula tugas itu masih belum selesai. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membawa nama-nama yang spesifik. Sebutkan nama orang itu, saudara. Dan minta covenant, minta perjanjian. Buat perjanjian dengan Tuhan saat ini. Dengan menyebut nama orang itu, Tuhan Roh Kudus bekerja di dalam hatinya. Kekerasan apapun yang ada di dalam hati orang itu tidak akan sanggup untuk menolak kuasa Roh Kudus yang lebih besar daripada segala sesuatu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita membawa orang-orang itu di hadapan Tuhan. Saudara, oleh karena itu mari kita sadari saat ini, ya, bahwa sesuatu yang sangat berharga, mutiara ini adalah Kristus sendiri. Pelihara mutiara itu. Taruh di dalam hati, saudara. Apa yang telah Kristus ajarkan, apa yang telah Kristus berikan. Semua hal yang telah dia kerjakan di dalam hatimu. Pengiringanmu akan Allah. Taruh di dalam sanubarimu yang terdalam. Sampai selama-lamanya engkau mengiring dia, ketahuilah bahwa itu adalah hal yang sangat berharga. Sesuatu yang kudus, yang indah, mutiara, permata di dalam hidup ini. Yesuslah mutiara dan permata itu di dalam hidup ini. Jangan pernah lupa itu, saudara. Oh Tuhan Yesus, mutiara di dalam hidupku. Engkaulah permata di dalam hatiku. Katakan itu kepada dia. Haleluya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berdoa. Kita membawa nama-nama yang spesifik itu kepada Tuhan saat ini. Saya ajak Anda semua untuk kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu saat ini, ya Tuhan. Kami bersepakat, kami membawa orang-orang yang kami kasihi. Nama-nama spesifik yang kami doakan saat ini juga. Bapak Ibu bisa sebutkan nama-nama itu. Sebutkan nama-namanya, saudara. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, Kau mendengar setiap nama-nama yang telah disebutkan oleh semua orang yang menyaksikan acara ini.
Tuhan kami bersepakat bersama-sama, bersatu hati atas setiap nama-nama spesifik yang telah disebutkan itu. Kami minta Allah Roh Kudus bekerja menjamah hati orang-orang tersebut. Roh Kudus tarik mereka, bawa mereka, lahir barukan mereka, bawa kepada Bapa. Diselamatkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sekeras apapun nama-nama orang-orang yang tadi telah disebutkan, tidak ada yang bisa untuk menghalau kuasa-Mu bekerja. Terima kasih ya Tuhan, inilah berkat terbesar yang kami minta, yaitu keselamatan jiwa manusia. Dan inilah tugas kami sebagai sebuah gereja, tugas kami sebagai orang-orang Kristen, untuk Engkau memakai lidah bibir kami, Engkau memakai tindak tanduk kami menjadi kesaksian berita Injil, berita damai sejahtera bagi banyak orang. Oh Tuhan, sadarkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sadar hari ini masih banyak orang yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masih banyak orang yang belum diselamatkan. Ya Tuhan, ini tugas kami. Setelah 2000 tahun, 2021 tahun bahkan belum selesai tugas itu. Ini tugas kami ya Tuhan. Pakai kami untuk kami membawa banyak jiwa datang kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, biarlah kiranya mutiara yang berharga, yang kudus, yang berkenan itu selalu ada di dalam hati kita. Dan tidak pernah kita lepaskan, kita lemparkan kepada hal-hal yang tidak berguna. Ikutlah Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Shalom.